Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di presentasi kelompok 5 dalam ruang kolaborasi ini. Pada kesempatan ini, kami akan membahas tema yang sangat menarik dalam mata kuliah pendidikan kewirausahaan, yaitu penggunaan teknologi dalam berwirausaha. Kami berharap presentasi ini dapat memberikan wawasan dan inspirasi bagi kita semua dalam memahami pentingnya kewirausahaan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita masuk ke materi presentasi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 5 yang akan menyampaikan presentasi ini. Anggotanya, Anugrahira Yunraini, Dea Mayasari, Pramestari Gita, dan Rizky Prastia. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh teman saya. Analisis materi yang pertama yaitu terkait dengan bagaimana mengajarkan penggunaan teknologi dalam berwirausaha jika sarana dan prasarana sekolah masih belum memadai. Keterbatasan sarana dan prasarana memang menjadi tantangan klasik di banyak sekolah, terutama di daerah-daerah dengan sumber daya terbatas. Namun, semangat untuk berwirausaha tidak boleh padam hanya karena masalah tersebut. Justru keterbatasan ini bisa menjadi pemicu kreativitas. Strategi yang bisa diterapkan diantaranya yaitu memaksimalkan aset yang ada. Yang pertama dengan memanfaatkan gawai siswa. Menjadikan smartphone siswa sebagai modal utama. Ajak mereka untuk menginstal aplikasi-aplikasi pendukung bisnis seperti aplikasi desain grafis sederhana seperti Canva, aplikasi pengolah kata seperti Google Docs, atau aplikasi media sosial seperti Instagram dan TikTok. Kemudian, mengadakan lab komputer bergilir. Membuat jadwal penggunaan lab yang efektif dengan memprioritaskan untuk pembelajaran yang membutuhkan komputer, seperti membuat website sederhana atau menggunakan spreadsheet untuk pembukuan. Strategi yang kedua dapat dilakukan dengan pembelajaran berbasis simulasi dan studi kasus, yang penerapannya dapat dilakukan melalui video inspiratif, yaitu dengan memutar video tentang kisah sukses entrepreneur muda yang memulai bisnisnya dengan modal minim dan memanfaatkan teknologi. Hal ini akan memotivasi siswa bahwa keterbatasan bukanlah penghalang. Kemudian yang kedua ada dengan studi kasus lokal, membahas studi kasus bisnis lokal yang sukses memanfaatkan teknologi. Misalnya, bagaimana seorang petani memasarkan hasil panennya secara online, atau bagaimana pengrajin menjual produknya melalui e-commerce. Kemudian yang ketiga yaitu dengan simulasi digital marketing. Melatih siswa untuk membuat konten promosi yang menarik untuk media sosial seperti membuat caption yang menjual atau desain feed yang estetik. Adapun strategi yang ketiga yaitu dengan pendekatan kolaboratif dan kemitraan yang dapat dilakukan melalui belajar bersama dengan mengajak siswa yang lebih mahir dengan teknologi untuk membantu teman-temannya membentuk kelompok belajar atau mentoring sebaya. Kemudian adanya gandengan praktisi dengan mengundang praktisi digital marketing atau entrepreneur lokal untuk memberikan pelatihan atau workshop singkat. Kemudian yang terakhir dengan adanya kerjasama industri. Menjalin kerjasama dengan perusahaan teknologi atau startup lokal untuk memberikan pelatihan atau magang bagi siswa. Contoh konkret penerapan dari strategi tersebut ialah SMK Agribisnis Ternak dapat bekerja sama dengan marketplace pertanian online, di mana siswa dapat belajar cara memotret produk peternakan seperti daging, telur, maupun susu yang menarik, membuat deskripsi produk yang jelas, dan mengelola pesanan secara online. Pertanyaan kedua, apakah penggunaan teknologi saat ini dalam berwirausaha hanya cocok untuk daerah perkotaan saja?
Tentu saja tidak. Anggapan bahwa teknologi hanya cocok untuk perkotaan adalah pandangan yang ketinggalan zaman. Justru, teknologi dapat menjadi game changer bagi daerah pedesaan. Alasannya yaitu akses teknologi semakin merata. Jaringan internet semakin meluas hingga pelosok desa. Meskipun kualitas dan kecepatan masih bervariasi, smartphone pun semakin terjangkau. Kemudian potensi bisnis lokal. Produk-produk khas desa seperti hasil pertanian, kerajinan tangan, atau makanan tradisional memiliki daya tarik tersendiri. Teknologi dapat membantu memasarkan produk ini ke pasar yang lebih luas. Yang terakhir yaitu adaptasi dengan keterbatasan. Jika koneksi internet terbatas, bisnis dapat dijalankan secara hybrid. Misalnya, promosi produk dilakukan melalui sosial media saat ada sinyal, sementara transaksi tetap dilakukan secara offline. Contoh konkretnya adalah siswa SMK Agribisnis Ternak dapat membuat video singkat tentang cara beternak ayam kampung yang baik dan benar. Video ini diunggah ke YouTube dan dibagikan ke media sosial. Jika ada yang tertarik, mereka bisa menghubungi siswa melalui nomor telepon yang tercantum dalam video. Pertanyaan berikutnya yaitu, apakah latar belakang keluarga, kondisi ekonomi, dan sosial budaya berpengaruh dalam penggunaan teknologi dalam berwirausaha? Faktor-faktor tersebut berpengaruh, tetapi bukan sebagai penghalang mutlak dalam berwirausaha. Seperti pada dukungan keluarga, jika keluarga mendukung dan memiliki pandangan positif terhadap teknologi, siswa akan lebih termotivasi untuk belajar dan berinovasi. Pada kondisi ekonomi, keterbatasan modal memang bisa menjadi kendala, tetapi banyak cara untuk menyiasatinya. Siswa dapat memulai dengan modal kecil, memanfaatkan fasilitas yang ada, atau mencari sumber pendanaan alternatif seperti pinjaman modal usaha. Faktor norma sosial dan budaya, edukasi dan sosialisasi tentang manfaat teknologi dalam berwirausaha perlu terus dilakukan untuk mengubah persepsi negatif. Keterampilan digital, pelatihan keterampilan digital yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa sangat penting untuk mengatasi kesenjangan digital. Contoh konkretnya yaitu, sekolah dapat mengadakan program pelatihan keterampilan digital bagi orang tua siswa. Ini akan membantu meningkatkan pemahaman mereka tentang manfaat teknologi dan memberikan dukungan yang lebih baik kepada anak-anak mereka. Kesimpulan, mengajarkan penggunaan teknologi dalam berwirausaha memang membutuhkan strategi yang kreatif dan adaptif, terutama jika menghadapi berbagai keterbatasan. Namun, dengan semangat yang tinggi, kerja keras, dan kolaborasi yang baik, siswa SMK Agribisnis Ternak dapat memanfaatkan teknologi untuk meraih kesuksesan di dunia usaha. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi semua rekan-rekan. Kami berharap apa yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat dan memotivasi kita untuk lebih memahami dan menerapkan prinsip-prinsip kewirausahaan. Jika ada pertanyaan atau diskusi lebih lanjut, kami dengan senang hati akan menjawab. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.